Oke teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Asep Setia sebelumnya salam dulu ya para subscriber, para penonton di channel Asep Setia yang sudah sempat menonton, yang sudah sempat menge-share ke sana ke sini, dan kita salam-salam dulu untuk teman-teman pemula dan YouTuber senior ya dimanapun berada, dan para penonton di channel Asep Setia dimanapun berada, kita saling mendoakan ya. Video kali ini di channel Asep Setia sedikit berbagi trik menyuci atau menyetim motor ya. Di channel Asep Setia ikuti terus dan tonton terus, dan sekali lagi yang sudah masuk subscribe, sudah sempat menonton dan sudah sempat menge-share, untuk teman-teman semua, dan salam buat teman-teman semua yang baru pemula atau YouTuber senior dimanapun berada. Kita saling mendoakan ya, karena kita tanpa doa teman-teman kita tidak bisa berjalan atau tidak bisa apa-apa. Sekali lagi semua atas doanya, atas tontonannya, atas subscribe-nya, atas pengeserannya, atas komennya. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman ya. Ikuti di channel Asep Setia. Ini videonya ya akan sedikit berbagi atau sharing tentang trik-trik dari saya atau dari channel Asep Setia, trik menyuci motor dengan menjaga dengan baik, tidak tergores oleh pasir-pasir atau kotoran tanah ya teman-teman. Karena pada trik yang saya terapkan ini intinya semua sama ya, dimanapun berada para penyetim semuanya alhamdulillah kinerjanya baik semua. Tapi ini trik dari saya pribadi. Kalau di sebuah motor teman-teman ya, tidak saat musim hujan atau musim kemarau ya, setiap kotoran motor jarang menempel atau menemplok di bodi ya teman-teman ya. Semua ada di bawah motor, baik musim hujan atau musim kemarau itu, saat teman-teman atau motor teman-teman yang mau dicuci itu terletak kotorannya itu bukan ada pada bodi ya teman-teman ya. Kalau di bodi ini jarang kotor ya, jarang menempel ya kotorannya ya. Tapi saya teliti ya sedikit demi sedikit dari pengalaman saya menyetim atau menyuci motor itu, sebuah motor atau mobil kotorannya itu ada di bawah ya teman-teman ya. Ada di roda, ada di bagian besi-besi, sehingga kita awal kali penyemprotan ya, saat kita awal kali penyemprotan motor atau menyetim motor maksudnya, kita usahakan penyemprotan tersebut sebelum disampo ya, bodi tersebut atau bagian bawahnya, roda-roda besinya, knalpotnya itu usahakan langkah pertama kita trik yang teliti cara menyemprotnya ya, di roda-roda dan masuk ya, masuk ke bagian leher ya. Terkadang putaran roda itu kalau saat dilajukan ya, apalagi musim hujan ya, kerjanya roda itu akan memutar sehingga secara halus kita tidak terasa teman-teman ya, bahwa kotoran itu masuk ke atas leher ya, sehingga nanti kalau kita penyemprotan awal itu ketinggalan ya, nanti finishingnya masih ada tanah ya. Motor tersebut sudah dicuci tapi masih ada tanahnya, sehingga nanti kotoran tersebut tidak pasir, tidak tanah, itu akan merusak ya, lama-lama akan merusak bodi motor atau rangka motor yang sering terjadi teman-teman ya. Ini hanya sharing saja di trik channel Asep Setia ya, cara mencuci motor yang jauh lebih hati-hati dan menjaganya ya, agar tidak tergores, agar kotorannya diusahakan sedikit demi sedikit akan turun semua ya. Di sini teman-teman ya, kotorannya ya masuk ke sini ya, masuk ke sini. Kita usahakan semprot sebersih mungkin, dan di bagian roda-roda di belakang ya, itu kotoran yang sering terjadi teman-teman. Makanya kita langkah pertama penyemprotan itu usahakan biar agak bersih. Nanti tahap berikutnya kalau penyemprotannya bersih, kita akan menyampo ya, menyampo pakai ember setelah usai disemprot ya. Tahap kedua kita melakukan langkah yang kedua itu penyampuan bodi menggunakan spons teman-teman. Spons ini teman-teman maksudnya ya, ini untuk bagian di bodi, bagian di bodi ya, kinerjanya sangat halus sekali. Kenapa kita menggunakan spons teman-teman? Kita hanya trik saja sedikit dari pengalaman saya ya, sudah saya lalui atau sudah saya lakukan setiap hari. Spons ini sifatnya lentur teman-teman, sehingga kita untuk bagian bodi saat penyampuan itu
tidak takut kegores karena ini sifatnya lentur ya teman-teman. Dan sebelum kita menyampo ya, setelah disemprot kita cek dulu teman-teman. Kita menggunakan sederhana saja, bukan salju ya, ini menggunakan ember ya. Ember setelah disemprot itu bersih semua bagian bodi. Langkah kedua kita melakukan penyampuan ya. Sampo sudah diaduk di sini, dikasih air. Ini cek dulu ya, cek dulu embernya sebelum dikasih sampo. Apakah ember ini takutnya nanti kotor, ada pasirnya, ada tanahnya, sehingga kita melakukan penyampuan ya teman-teman. Kita langsung diaduk sama sampo, walaupun ini lentur nanti kita kalau sebelumnya tidak cek dulu, takut ada pasirnya, sekali lagi ada tanahnya, takutnya kita menggores bagian bodi teman-teman, sehingga kalau ini ada pasirnya cepat menggores bagian bodi ya teman-teman. Maksudnya fungsinya kita menggunakan spon ini khusus untuk di bagian bodi ya teman-teman ya. Sifatnya lentur dan kita cek dulu barangkali sehabis dipakai setelah ada motor berikutnya takutnya ada pasir-pasir yang menempel di sini, sehingga kita tidak teliti, kita langsung menyampo, tahu-taunya ada pasir kan nanti tergores. Taunya nanti saat finishing setelah motor itu sudah di lap atau mau dibawa pulang ya, kita tergores semua. Apalagi kadang motor ada kacanya di depan ya, itu kadang ada itu mudah tergores oleh pasir karena menempel di sini ya. Karena kinerja kita harus benar-benar hati-hati ya. Spon yang untuk, sekali lagi spon yang untuk menggores bodi ya teman-teman ya. Ini ya, barangkali ada tanahnya dan pasirnya ya. Kalau sudah tidak ada, kita boleh melakukan penyampuan pakai ember ya teman-teman. Dan ini khusus ya, kita menggunakan sikat ya. Untuk sikat kaki saja juga bisa ya, untuk membantu bagian ini teman-teman, supaya ada, kadang kan motor tidak Evo Fit, tidak Supra, Legenda itu semua Matic atau yang bukan Matic itu pasti ada kotorannya, apalagi Matic teman-teman. Bekas alas kaki ya, terkadang tersisa tanah. Ini pakainya ini sikat ya teman-teman, untuk sedikit membantu alat sikat mengangkat kotoran yang melekat ya teman-teman. Dan ini ada ini ya, kain ya. Kain ini tersendiri digunakan untuk roda teman-teman ya, untuk roda ya, untuk menyampor roda, sehingga kalau kita menyetim ya, intinya untuk teman-teman semua dimanapun berada, kalau bagian bawah itu rawan sekali terjadi. Kadang tangan saya itu kena kawat, kena klem ya, makanya kita antisipasi pakai kain ya sahabat-sahabat. Ini khusus untuk di bawah roda atau bagian bawah ya, di besi-besi ya teman-teman ya. Dan ini sikat teman-teman ya, ini sikat fungsinya untuk bagian sela-sela yang susah dijangkau oleh tangan teman-teman ya, seperti knalpot, seperti apa, seperti bagian ini, pokoknya di bawah-bawah mesin yang susah dijangkau oleh spon atau tangan, kita pakai sikat gigi ya. Dan fungsi kedua, kita digunakan bisa untuk menyikat giginya sendiri teman-teman. Jadi fungsinya ada dua, selain untuk menyuci motor, bisa untuk menyuci gigi ya, giginya saya yang menyuci ataupun yang nyetik motor kalau mau ya teman-teman. Itu trik dari kami teman-teman ya, sedikit sharing dari di channel Asep Setia. Sekali lagi itu cara menyuci motor ya, kita berbagi sedikit pengalaman tentang di steam atau penyucian motor ya di channel Asep Setia. Sekali lagi yang sudah sempat nonton, sudah sempat subscribe, sudah sempat mengeser ke sana sini, dan kita salam buat teman pemula YouTuber dan YouTuber senior dimanapun berada. Dan yang belum sempat nonton, kita saling mendoakan saja di channel Asep Setia. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT. Ikuti terus di channel Asep Setia. Kali ini langsung saja ya, karena maaf saja ini tempat kami di pinggir jalan, sehingga banyak motor-motor yang kesana kesini, sehingga video kita agak basic sedikit ya, maaf saja teman-teman ya. Langsung saja kita akan menarik dieselnya dan langsung penyemprotan pada motornya ya, langkah pertama ya teman-teman ya. Ikuti di video channel Asep Setia ya.
langkah yang pertama penyemprotan sudah ya, menurunkan tanah. Sekali lagi teman-teman ya, di channel Asep Setia sedikit sharing atau trik kita cara menyuci motor ya. Yang pertama itu saat motor datang di tempat setim ya, kita lakukan yang pertama keramahan ya. Para pelanggan itu disapa dulu dengan senyuman yang ikhlas ya. Dan yang kedua, saat pada kita menyetim motor pada musim kemarau atau musim hujan yang lebih banyak kotorannya, itu biasanya teman-teman sudah tahu sendiri di musim hujan. Setelah motor di standar ya, kita siap dicuci, disemprot yang pertama, kita biasanya itu kotoran itu jauh mengumpul pada bagian di roda-roda, bagian besi ya, pokoknya di bawah ya. Kotoran itu akan mengumpul, biasanya yang sering terjadi yang banyak kotorannya tidak tanah, tidak pasir, tidak terjadi pada kendaraan mobil atau motor. Kita lakukan ya, diusahakan sebersih mungkin pada bagian bawah teman-teman, di bagian roda, bagian bawah, karena biasanya kalau di bagian bodi teman-teman itu jarang sekali ada tanahnya ya, jarang sekali, paling debu, paling kalau ada paling sedikit ya. Maka dari itu kita usahakan penyemprotan sebersih mungkin ya, sampai masuk di leher ini teman-teman. Kalau sering terjadi nih tanah ini ketinggalan di sini teman-teman, sehingga kalau kita menyetim motornya, penyemprotannya itu tanahnya ketinggalan, sering terjadi. Lama semakin 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu lebih, kotoran tersebut akan membekas sehingga nempel di bagian atas ini teman-teman, sehingga terjadi nanti banyak keraknya atau jari wong Jawa kini yang sehingga bisa merusak besi tersebut ya, karena banyak kotorannya atau asam ya, jari wong Jawa asin ya. Sehingga kita usahakan mungkin sebersih mungkin dalam langkah yang pertama penyemprotan di selebor di roda sudah bagian bodi, terus masuk ke sini teman-teman ya, di leher ini ya, sebersih mungkin ya. Jadi kalau penyemprotan yang pertama bersih teman-teman ya, langkah yang kedua itu penyampuannya itu mending agak bersih ya, agak bersih, jadi tidak ada pasir atau yang menempel di ember ya. Yang kedua kita berusaha teliti ya pada menjaga motor yang lagi disetim atau dicuci ya. Intinya kita cek ember ya, kita cek ember dulu, apabila ada pasir ya, saat mau melakukan penyampuan kita bersihkan dulu teman-teman. Kita bersihkan dulu, kita cek sudah bersih, tidak ada pasir atau tanah yang mengakibatkan nanti takutnya ada tanah, ada sampo, langsung kita cuci, itu akan menggores pada bagian bodi teman-teman ya. Itu yang sering terjadi karena kita sedikit tidak teliti ya teman-teman. Kita intinya sebagai penyetim ya, kita ada trik sedikit untuk berbagi sharing kepada teman-teman yang lain dimanapun berada, atau para yang punya motor yang motornya mau disetim, dan ini menggunakan pakai kanebo. Kanebo ini juga sebelum untuk menyampo bodi kita cek dulu, takutnya ada pasir teman-teman. Nah, kita coba siram dulu agar kanebo ini benar-benar bersih, tidak ada pasir atau tanah yang menempel. Baru kita untuk menyempon ya, atau menyuci bagian bodi ya teman-teman. Sekali lagi penyampuan dibagi menjadi dua. Yang pertama di bodi ini pakai spons teman-teman ya, untuk di bodi semua. Dan yang kedua pakai kain untuk di bawah roda, dibantu alat sikat untuk menyikat bodi, takut ada kotoran yang melekat ya, sehingga dibantu dengan alat sikat jauh lebih bagus ya. Dan ini sikat sekali lagi untuk menyikapi sela-sela yang susah dijangkau oleh tangan. Dan yang fungsi kedua ya, fungsi kedua yang pertama sekali lagi untuk bisa membantu alat menyuci di bagian yang susah dijangkau oleh tangan. Yang kedua bisa untuk menyikat gigi ya, menyikat gigi saya nih. Fungsinya ada dua ya, bisa untuk menyikat gigi saya, bisa untuk menyikat gigi motor ya teman-teman ya. Ini langsung mau melakukan penyampuan ya teman-teman ya. Kita melakukan sampo rambut ya teman-teman, karena saya teliti pada rambut saya atau rambut teman-teman, pakai sampo rambut jauh lebih aman ya teman-teman ya. Jangan disamponya rambutnya saja ya, motor saja juga diperhatikan atau disayang ya teman-teman ya.
jangan kalah sama rambut kita ya teman-teman ya. Ini langkah kedua tadi sudah saya sedikit terangkan trik-trik cara menyuci atau menyetim motor ya maksudnya ya. Dan ini langkah yang kedua, melakukan penyampuan ya teman-teman ya. Penyampuan dilakukan kalau bisa agak menekan dan memutar. Kenapa agak menekan ya? Tidak hanya segini, gini saja. Kalau menekan takutnya di bagian bodi ada kotoran yang agak melekat sedikit. Kalau ada tekanan saat penyampuan ya, itu insya Allah akan terangkat ya teman-teman. Maksudnya kayak gitu ya teman-teman ya. Usahakan penyampuan itu yang rata ya teman-teman ya, pada bodi, pada bagian bawahnya ya, sehingga nanti saat di finishing itu jauh merata, hasilnya insya Allah akan baik ya teman-teman ya. Kita sederhana saja ya teman-teman, alatnya pakai menggunakan 2 ember ya, bukan yang pakai salju ya. Tergantung, intinya sama saja ya, tergantung kepada kitanya saja ya, tergantung triknya saja. Kalau kita jauh lebih hati-hati cara kinerjanya atau cara kerjanya ya, insya Allah akan hasilnya semua akan baik ya teman-teman ya. Dan ini yang kedua, seperti tadi yang saya sudah jelaskan teman-teman ya, secara singkat, ini menggunakan kain ya teman-teman, dan kedua sikat alat bantu saya untuk menyetim agar jauh nyaman pada tangan kita ya teman-teman ya. Ini bagian wadah harus pakai tenaga sehingga nanti ada sedikit kotoran yang melekat pada roda itu, kalau ada tenaganya dan dioleskan ya, digosok-gosok secara merata, kotoran tersebut insya Allah akan mengangkat sehingga nanti di finishing saat disemprot nanti finishing akan terangkat ya teman-teman ya. Sikat yang untuk sela-sela yang sulit dijangkau, dan sekali lagi bisa untuk menyikapi gigi saja ya. Seperti ini ya, fungsinya ada 2 ya. Kita usahakan kainnya kita kontrol di bagian leher ya teman-teman. Terkadang ada kotoran ketinggalan di sini teman-teman yang rawan sekali ya. Kita cek ya. Diusahakan penyampuannya masuk ke atas teman-teman, di atas leher motor tersebut teman-teman. Secara merata ya teman-teman ya. Alat bantu sikat yang untuk di bawah. Sekali lagi kita minta maaf karena video saya agak berisik karena di pinggir jalan ya teman-teman ya. Ini alat bantu yang untuk di bawah untuk sedikit mengangkat kotoran yang sudah melekat pada bodi motor tersebut sehingga bisa dibantu dengan alat sikat ya teman-teman.
usahakan jangan buru-buru saat penyampuan ya teman-teman ya, biar cara menggosoknya itu merata ya, atau menyampuannya bagian bawah itu sekali lagi saya terangkan atau sharing bagian bawah. Di bagian motor yang kotor atau mobil itu sama saja, kotoran itu berkumpul bagian bawah ya, jarang di bagian bodi ya teman-teman. Maka dari itu cara langkah kerja saya itu jangan buru-buru, usahakan yang teliti biar kotorannya itu terangkat semua ya teman-teman. Nanti insya Allah hasilnya finishing akan jauh lebih baik ya teman-teman ya. Sekali lagi sikat ini untuk alat bantu untuk menjangkau yang sulit yang dijangkau oleh tangan, kita bisa melakukan sikat gigi ini ya teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Kita selalu menggunakan sikat teman-teman, pakai sikat yang untuk menyikat kain, untuk sangat membantu sekali membersihkan atau mengangkat kotoran yang sangat mutlak, bagian knalpot atau bagian sekali lagi dashboard seperti ini ya, atau bagian bawah motor seperti ini ya. Sikat juga bukan hanya samping sini saja teman-teman ya, bagian sini saja ada yang mau disikat teman-teman. Bagian arah sebelah kiri ya teman-teman, seperti ini terkadang banyak kotoran atau banyak pelumas yang menempel pada bagian besi yang paling bawah atau roda belakang teman-teman, sehingga kita menggunakan alat bantu sikat seperti ini teman-teman ya. Dan yang fungsi kedua bisa secara langsung ya, secara langsung fungsinya yang kedua bisa untuk menyikapi yang sedang dicuci motor ya teman-teman ya, seperti ini. Itulah fungsinya teman-teman, sikat gigi ya teman-teman. Setelah ini pakai kain ya. Kainnya ada yang tebal ya, jangan sedikit, karena kita untuk antisipasi, karena bagian bawah biasanya sekali lagi saya terangkan banyak lem atau kawat yang terkadang begini ya. Kalau tidak menggunakan kain nanti pakai sepon yang lentur itu kadang sering terjadi kena tangan ya teman-teman ya, atau menancap di tangan. Maka kita kalau ada kain kan, kalau ada kawat atau intinya paku, ini secara langsung bukan kena tangan teman-teman ya, kita secara langsung kena ke bagian kain yang kita gunakan untuk kinerja atau kerja bagian bawah, sehingga ini fungsinya sangat penting sekali teman-teman ya. Di samping bisa untuk membersihkan bagian bawah roda besi-besi yang banyak kotorannya, yang fungsi yang kedua untuk pengamanan tangan ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Tadi langkah pertama penyemprotan, dan yang kedua penyampuan pakai sabun. Jadi yang ketiga ini pakai
kain atau dibantu alat kerja 2 sikat untuk bagian bawah ya teman-teman ya. Sekali lagi kita fokus pada bagian bawah, tidak di motor, tidak di mobil, itu kotorannya itu mengumpul pada bagian bawah ya teman-teman ya. Yang baik sebelum finishing, karena ini banyak samponya ya, membusa, yang baik itu disiram dulu ya teman-teman ya. Kenapa? Kita harus menurunkan busanya dulu atau samponya ya teman-teman, biar nanti setelah diguyang busanya turun semua ya, turun semua busanya. Setelah diguyang nanti berikutnya di finishing, disemprot itu jauh cepat bersih dan tidak berbusa ya teman-teman. Sudah ya, lihat ya teman-teman ya, secara langsung di channel Asep Setia sudah disemprot, sudah disampo pakai spon, pakai sikat, pakai kain, dan sudah busanya saya sudah turunkan tadi diguyang pakai ember. Tujuannya untuk supaya nanti saat disemprot ya finishing itu jauh lebih turun semua busanya, sehingga tidak memudarkan warna ya teman-teman ya. Kalau kita ada sedikit teliti, kita sedikit menjaga sama-sama ya, agar kita berjalan dengan lancar, teman-teman yang menyuci itu motornya itu nyaman, kan enak ya teman-teman ya. Kita hanya di channel Asep Setia, sedikit trik-trik dari saya, barangkali ada sedikit yang bermanfaat ya untuk teman-teman semua ya. Silakan ikuti, diterapkan atau dipraktekkan di rumah ya, yang punya motor semua ya. Kalau tidak sempat menyuci, dipraktekkan itu pakai keran di rumah ya teman-teman ya. Nah ini yang langkah yang terakhir, kita akan menarik diesel dan akan menyemprot ya teman-teman ya, untuk membersihkan atau finishing. Setelah itu akan dilap ya teman-teman ya. Ikuti di channel Asep Setia terus agar channelnya berkembang ke depannya, untuk sedikit bisa berbagi sedikit pengalaman atau sedikit mengikut teman-teman dimanapun berada ya teman-teman ya.
Alhamdulillah sudah selesai teman-teman ya. Tinggal mengelap, kita menggunakan 2 lap atau 2 kanebo untuk meminishing. Yang satu tujuannya ya teman-teman, ini hanya sharing saja di channel Asep Setia, cara trik-trik saya menyuci motor atau menyetim motor ya. Yang pertama ini kanebo pengelapan untuk khusus bagian bodi ya. Yang kedua ini bagian bawah roda ya. Sebelumnya kita bersihkan dulu kanebo ini ya. Sekali lagi barangkali nanti ada pasirnya atau ada kotorannya ya, sehingga nanti bisa menggores bodi ya teman-teman. Kita cuci dulu biar bersih. Setelah bersih, ini kita bisa langsung lap ya. Ini jangan dicampur ya teman-teman ya, sahabat-sahabat dimanapun berada. Ini hanya sharing saja di channel Asep Setia. Kanebo yang untuk menggunakan mengelap bagian bodi itu khusus ya, untuk di atas saja, jangan setelah di atas langsung turun ke bawah ya. Atau setelah mengelap di bawah kita menggunakan 1 kanebo ya. Seumpama ini untuk mengelap ke bawah bagian roda ya. Setelah selesai yang tadi bagian roda, kita lap bagian bodi, ini bisa menggores ya. Takutnya ini ada pasir, sehingga alangkah baiknya kita menggunakan 2 kanebo ya teman-teman ya, yang untuk mengelap. Jadi sendiri-sendiri ya, untuk menjaga goresan-goresan dari pasir atau tanah motor teman-teman ya, atau sepeda motor teman-teman dimanapun berada ya. Ini sharing sedikit kinerja atau cara kerja saya untuk menyetim motor ya teman-teman ya. Sekali lagi, saat finishing menggunakan atau pengelapan 2 kanebo dan sendiri-sendiri ya. Jangan sekali lagi yang untuk dibawa ke atas, jangan ya. Sendiri-sendiri menggunakan 2 kanebo yang di atas, untuk di atas, yang di bawah bagian bawah untuk roda untuk besi ini ya sendiri ya teman-teman ya. Teman-teman ya, bagian bodi sudah hampir selesai, kita tinggal bagian roda ya teman-teman ya. Ini khusus ya, pengelapan bagian roda sendiri ya. Jangan nanti sekali lagi pengelapan pertama dari roda pakai menggunakan tap 1 sehingga tidak kontrol dicuci. Setelah untuk roda bagian bawah langsung ke bodi, itu takut ada goresan pasir ya teman-teman, sehingga menggunakan yang baik itu kanebo 2 ya pengelapannya ya. Bagus, sering dikontrol, dicuci lagi ya, untuk antisipasi takutnya ada kotoran tanah atau pasir ngikut ke kanebo sehingga menggores bodi ya atau bagian motor. Setelah ini sudah semua, bagian bodi sudah, bagian roda bawah sudah. Kalau bisa kita miringin sejenak untuk supaya air yang tersisa ada pada dalam motor atau bodi motor itu akan turun semua ya. Kalau kita sehabis dicuci, kita buru-buru langsung pergi, masih basah bagian bodi teman-teman. Saat motor sudah dicuci maksudnya, dan kita lanjutkan kendaraan tersebut, karena masih basah ya, pengelapannya itu tidak lama atau tidak kering, itu kotoran pasti akan menempel lagi atau debu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi diusahakan sekering mungkin ya teman-teman ya, agar jangan ada sisa air yang masih menempel setelah dicuci ya teman-teman ya.
Dan setelah dilap, kita usahakan dilap lagi ya. Kalau bisa 2 kali, 3 kali pengelapannya. Biar benar-benar kering ya. Jadi kalau pengelapannya kering teman-teman, maksudnya satu fungsinya saat motor dicuci dan dilajukan atau dibawa untuk pergi setelah dicuci atau dibawa untuk jalan, itu debu atau kotoran tidak mudah untuk menempel lagi ya. Kenapa sering terjadi nempel? Karena setelah dicuci itu pengelapannya kurang kering ya. Dalam keadaan masih basi itu mudah sekali debu dan kotoran itu menempel ya. Ini hanya sharing sedikit dari channel Aset Setia teman-teman ya. Boleh diterapkan di rumah ya untuk teman-teman semua ya. Alhamdulillah usai sudah teman-teman ya. Sekali lagi ini sudah dari awal sampai finishing sampai sudah misalkan tidak ada air ya yang tersisa. Dan kalau bisa setelah dilap sudah kelihatan bersih, kalau bisa ya kalau ada itu rodanya disemir ya, walaupun tidak disemprot semua. Tapi ini saya mau semir ya, ini saya sudah mau nyemir tapi nggak ada semir ya. Saya tidak sedia untuk nyemir rambut saya juga, ini belum saya sempat semir ya, apalagi untuk nyemir rodanya motor ya teman-teman ya. Ya kiranya cukup sampai di sini saja sharing di channel Asep Setia pada cara kerja atau trik saya ya, cara kerja menyuci motor atau menyetir motor, trik-trik dari saja sedikit sharing untuk teman-teman dimanapun berada. Sekali lagi apabila ada sedikit manfaat untuk teman-teman ya silahkan terapkan dimanapun teman-teman berada, di rumah ya bisa ya teman-teman ya, bisa diterapkan di rumah pakai kran atau pakai diesel ya bisa ya teman-teman ya. Dan sekali lagi ikuti di channel Asep Setia ya, terus ya tonton terus, dan yang sudah masuk subscribe, sudah masuk komen, sudah masuk share dan sudah menonton, matur suwun sangat ya atas doanya tentunya ya. Semuanya terima kasih banyak, dan yang belum sempat menonton ya silakan tonton ya, dan setelah menonton jangan lupa ya teman-teman ya bantu subscribe ya, klik jempolnya ya untuk jenjang kedepannya di channel Asep Setia agar berjalan dengan lancar ya teman-teman. Dan intinya kita sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti di channel Asep Setia, sudah subscribe, sudah nonton, sudah sempat menge-share ke sana ke sini, dan juga sudah sempat komen, tentunya sudah sempat mendoakan. Dan yang belum nonton, kita semua saling doakan, mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kata-kata yang kurang sedikit jelas atau kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini sedikit trik atau sharing dari saya, sedikit bermanfaat ya, maksudnya untuk teman-teman dimanapun berada. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.